7 jurus NLP agar anak ketagihan belajar. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kita akan membaca buku 7 jurus NLP agar anak ketagihan belajar. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai baca buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali buku ini dengan kata pengantar. Sudah banyak buku yang membahas tentang tips agar anak-anak dan remaja rajin belajar. Namun, buku yang khusus membahas NLP untuk pembelajaran sangatlah jarang. Buku ini ditujukan untuk orang tua dan guru sebagai bekal untuk membuat anak ketagihan belajar. Lalu, apakah NLP itu? NLP adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Neuro mengacu pada sistem berpikir dan saraf. Setiap orang memiliki pengalaman dalam suatu peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa itu diserap oleh otak menjadi suatu pengalaman, lalu masuk ke dalam dan Anda diproses melalui kelima panca indera. Anda mengalami peristiwa-peristiwa melalui kelima indera, kemudian bertindak dari situ. Sistem saraf Anda mencakup yang terlihat dan yang tidak terlihat, pikiran. Linguistik merupakan komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini biasanya menggunakan bahasa melalui representasi neural yang dikodekan, diorganisasikan, dan diberi arti, lalu mengacu pada kata-kata, cara menggunakannya, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi orang lain. Ini adalah sistem komunikasi, bahasa verbal dan non-verbal yang melalui pemahaman lalu dikenali dan diberi arti. Programming mengacu pada cara Anda mengorganisasikan komunikasi, gagasan, dan tindakan dalam sistem syaraf untuk berpikir agar mencapai hasil tertentu yang diinginkan, misalnya menjadi jutawan, seorang yang sukses, peak performance, dan sebagainya. Otak dapat diprogram untuk mencapai hasil yang Anda inginkan. Dengan kata lain, NLP mengantarkan Anda untuk menggunakan bahasa pikiran secara terus-menerus agar mencapai sasaran dan menjadi yang diinginkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam buku ini adalah bagaimana orang tua dan guru menggunakan metode serta teknik-teknik NLP agar anak menjadi rajin belajar dan mengatasi berbagai kesulitan dalam pembelajaran. Dengan kata lain, NLP bisa disebut sebagai ilmu keunggulan manusia, yaitu bagaimana mendapatkan pola-pola keunggulan seseorang yang kemudian dirumuskan dan dilakukan sehingga orang lain bisa mendapatkannya. Inilah salah satu teknik modeling. Sukses dalam belajar tentu mempunyai pola. Jika Anda mengetahui pola kesuksesan seseorang dalam belajar, lalu merumuskan pola itu dan mengajarkannya kepada anak Anda, maka mereka akan mudah meraih kesuksesan dalam belajar. NLP juga disebut sebagai salah satu ilmu pengembangan diri. NLP bisa sangat membantu perkembangan diri manusia dalam berbagai hal. Jika ingin mengembangkan diri anak termasuk bagaimana cara belajarnya, Anda bisa menerapkan salah satu jurus praktis untuk mengatasi kendala dalam belajar, NLP, yang juga disebut sebagai bahasa untuk memprogram otak, merupakan hal sangat vital dalam kehidupan. Sayangnya, kita tidak dibekali proses kerja otak secara manual. NLP sangat berkontribusi dalam pemrograman pikiran, termasuk pemrograman trauma menjadi berdaya dan memprogram keyakinan yang membatasi menjadi lebih berkemampuan. Dengan jurus-jurus yang ada dalam buku ini, diharapkan orang tua dan guru tidak sekadar bicara ke anak-anak dan murid, namun juga mengajarkan bagaimana cara belajar sehingga mereka menyadari potensinya. Hal yang lebih penting lagi, mereka bisa memanfaatkan potensi dirinya dalam hal belajar sehingga memperoleh hasil yang luar biasa. Bagaimana jadinya jika perilaku anak-anak berubah menjadi positif dalam menghadapi pelajaran? Apa jadinya kalau anak mulai kecanduan belajar? Apa jadinya jika prestasi akademis anak melejit dengan drastis?
Lanjutkan membaca buku ini dan terapkan sekarang. Salam hangat dari kami, Yus Santos dan Maya Hugeng. Lanjut testimoni dari pembaca buku ini. Manfaat yang dapat kita peroleh dari berbagai teknik neuro-linguistic programming adalah pendekatan komunikasi dan pengembangan pribadi yang sangat efektif. Saya sendiri telah belajar dan mengaplikasikannya sejak 10 tahun lalu dan telah mendapatkan banyak manfaatnya. Sekarang, manfaat tersebut dapat diperoleh melalui buku ini. Baik bagi kita sebagai orang tua maupun siapapun yang bergerak di dunia parenting dan pendidikan. Terima kasih dan Provisiate untuk Pak Yus Santos dan Bu Maya Hugeng yang memiliki passion untuk berbagi ilmu dan pengalamannya melalui buku ini. Saya sendiri sebagai papa akan membaca kembali buku ini dan mengaplikasikannya untuk kedua putra tercinta. Saya juga merekomendasikan buku ini untuk Anda pembaca sampai habis agar mendapatkan manfaatnya yang luar biasa. Louis Sastrawijaya, Motivational Coach nomor 1 Indonesia, telah belajar NLP dari guru-guru terbaik dunia di Australia dan Amerika Serikat. Setelah membaca seluruh isi buku ini, tentu mengingatkan saya beberapa tahun lalu saat mengawali karir sebagai hipno dan NLP terapis. Saat itu adalah awal saya mempelajari hipnoterapi dan NLP terapi. Ini bukanlah hal mudah untuk mempelajari suatu materi yang baru dan tentunya asing di otak kita. Dengan materi-materi yang diajarkan di buku ini, Pak Yus memberikan pembelajaran yang berharga bagi saya hingga bisa menjadi seperti saat ini. Dengan mempelajari dan mempraktikkan langkah-langkah yang diajarkan di buku ini, tentu saja orang tua lebih mudah dalam memberikan dorongan anak untuk belajar. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak anak-anak yang susah belajar. Faktor ini tidak bergantung pada anak saja, tetapi juga pada pengajar. Dalam buku ini, Anda akan mendapatkan berbagai cara untuk mendorong anak agar lebih suka dan hobi belajar. Buku ini sangat berguna bagi orang tua sebagai pendamping dalam mengarahkan anak untuk rajin belajar sesuai dengan kesadarannya sendiri. Pelajari, pahami, dan terapkan. Sukses! Calvino Samudra, founder of Calvino Human Resources, Hypno dan NLP Therapist. Setelah membaca secara singkat, ternyata saya membutuhkan buku ini. Saya adalah seorang dosen yang setiap tahunnya mengajar 200 mahasiswa. Saya tidak menemukan kesulitan ketika mengajar mereka, namun terkadang merasa menyerah dan frustrasi ketika menghadapi anak saya yang berusia 10 tahun. Saya telah melakukan berbagai cara agar dia mau mengulang pelajarannya di rumah, tapi hasilnya nihil. Ternyata selama ini saya salah menerapkan pola menyuruh anak belajar. Buku ini menjelaskan fase dan langkah-langkah yang dapat memudahkan orang tua untuk mendorong si anak agar belajar. Buku ini memberikan informasi mengenai fase yang lebih intens yang tidak mengandalkan suruhan secara verbal, bahkan reward dan punishment. Buku ini mengajarkan bahwa keterlibatan emosi anak pada saat yang tepat sangat penting dalam mendorong untuk belajar. Selain itu, buku ini juga menguraikan step by step yang harus dilakukan orang tua agar mudah mendorong si anak menuju tahap suka atau hobi belajar, serta bisa konsentrasi. Menurut saya, dengan mempelajari buku ini dapat mengurangi beban orang tua atau guru untuk mendorong anak-anak belajar sendiri, bahkan tanpa disuruh. Buku ini memberi solusi bagi setiap orang tua, baca dan terapkanlah. Dr. Intan Suparna, dosen senior Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, alumni PhD program Vrije Universiteit Brussels, Belgium. Ini adalah buku yang sangat menarik, sangat inspiratif dan inovatif bagi banyak orang tua yang sedang menghadapi putra-putrinya, apalagi yang membutuhkan jalan terbaik untuk menghadapi mereka menjadi seseorang yang terbaik. Saya sebagai pengajar sekaligus pendidik juga terinspirasi dari buku ini. Semoga semakin banyak pembaca untuk menambah referensi
dalam mendampingi putra-putrinya atau anak didiknya. Selamat sukses dan salam. RD Dr. J. Budi Hermanto, Rektor Universitas Katolik Dharma Cendika, Surabaya. Dari buku ini, orang tua dan guru dapat menemukan petunjuk praktis bagaimana membantu anak-anak mengatasi kesulitan mereka dalam belajar. Kelebihan buku ini sangat praktis dan dapat langsung dipraktikkan dengan hasil yang efektif. Fidelis Waruwu, Direktur Education Training and Consulting Jakarta. Sebuah buku yang benar-benar membuat orang tua dengan mudah mengajak anak belajar. Keputusan Anda untuk membeli dan membaca buku ini sudah tepat karena buku ini memberikan langkah-langkah mudah dan praktis bagi Anda untuk membujuk, mengajak, dan meminta anak belajar. Tidak ada sekolah menjadi orang tua, dan dua penulis buku ini sangat ahli di bidangnya akan membimbing Anda menjadi orang tua luar biasa. Selamat menjadi orang tua yang luar biasa. Dr. Iwan D. Gunawan, MPD, pakar hipnoterapi Indonesia. Membaca judul buku ini sangat menarik perhatian. Sudah lama saya merindukan jawaban dari pertanyaan kebanyakan orang tua. Bagaimana caranya membuat anak-anak suka belajar tanpa disuruh? Kebanyakan orang tua kebingungan bagaimana menarik perhatian anak-anak dari menonton televisi dan bermain HP agar tertarik untuk membaca buku atau belajar. Dinamika hidup anak-anak sekarang didominasi oleh menonton televisi berjam-jam atau bermain HP daripada belajar. Keluh kesah orang tua tentang rendahnya kemauan dan semangat belajar anak-anak sering dibicarakan dalam acara kegiatan pendidikan di tingkat nasional, baik yang diselenggarakan pemerintah, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, BMPS, maupun Majelis Nasional Pendidikan Katolik, MNPK. Setelah membaca dan memahami isi buku ini, terutama 7 langkah istimewa dan strategis yang menjadikan anak-anak suka belajar, akhirnya saya menarik kesimpulan bahwa ini adalah buku yang mampu menjawab pertanyaan kebanyakan orang tentang cara membuat anak-anak suka belajar. Saya berkeyakinan buku ini yang dicari para orang tua karena dapat membantu mereka untuk mendorong dan membimbing anak-anak suka belajar. Semoga buku ini sungguh bermanfaat. Salam hormat dan kasih. RD Karolus Jande, MH, Ketua MNPK, Pengurus Komisi Pendidikan KWI 2006 sampai 2013, Pengurus BMPS 2009 sampai 2016. Tiada hari tanpa kebahagiaan. Anak-anak selalu penuh semangat setiap hari. Tubuh mereka ringan dan luwes, bergerak seolah tanpa perlu upaya. Pikiran mereka jernih, bahagia tanpa kekhawatiran dan stres. Tiap malam mereka tidur pulas dan damai. Pagi hari mereka bangun dengan tubuh segar. Mereka bergairah menyambut hari baru. Anak-anak itu bagaikan tasik tenang tempat menambatkan biduk ketika orang tua diguncang prahara dan disorientasi. Pada dasarnya, anak-anak sangat manis, gemar bermain dan ceria. Anak-anak yang kaya emosi positif menampilkan diri sebagai homo ludens, makhluk bahagia dan gemar bermain. Pendidikan untuk anak-anak prasekolah dan SD berlangsung pada masa gratifikasi, keterserapan anak dalam jagat bermain. Para guru TK dan SD memperoleh berkah kenikmatan menyaksikan pertumbuhan anak-anak didiknya. Belajar mengajar merupakan tamasya menuju ilmu pengetahuan dengan tempat-tempat pemberhentian yang memikat di sepanjang jalan. Tamasya itu berlangsung dalam lingkup kenyamanan, kehangatan, dan keamanan di bawah asuhan guru yang mendampingi murid dengan kepala sekaligus hati. Kegiatan belajar mengajar dipenuhi energi dan ketakjuban lugu. Niente senza gioia. Tiada hari tanpa kegembiraan. Anak-anak mulai menatah ke kebajikan khas strengthening drift, memperoleh pujian, perhatian, kasih sayang, dan sanksi baik dari orang tua maupun guru. Anak-anak mengolah berbagai kebajikan khas dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka. Inilah kesan mendalam atas buku parenting karya Yus Santos yang berhasil saya cecap. Buku yang hebat dan dahsyat, selamat mencecap.
J. Sumardinata, guru SMA Kolese de Brito Yogyakarta, penulis buku Guru Gokil Murid Unyu 2013, Habis Galau Terbitlah Move On tahun 2014, Mendidik Pemenang Bukan Pecundang 2016, dan In Anything Give Thanks 2017. Buku ini membantu orang tua untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak-anaknya. RD Dr. Agustinus Suryadi, Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, alumnus Pontificia Universitas Urbaniana Roma. Setiap orang tua memiliki cinta kodrati yang indah dan memberikan segala yang terbaik kepada putra-putri tersayang. Buku ini bisa menjadi salah satu pembelajaran menarik untuk mendampingi mereka bertumbuh dan berkembang. RM Dr. FX Eko Armada Rianto, CM, filsuf, dosen, dan guru besar alumni Universitas Gregoriana Roma. Mendengar nama penulisnya saja sudah merupakan jaminan bahwa buku ini akan memberikan tips dan teknik mudah dalam mendidik anak. Saya kenal Pak Yus Santos dan Ibu Maya Sugeng. Mereka memang sudah cukup lama menggeluti dunia parenting. Sebagai seorang hipnoterapis dan praktisi NLP, keduanya cukup mumpuni di bidangnya. Dalam buku ini dijabarkan bagaimana menjadikan anak keranjingan belajar, bagaimana belajar menjadi layaknya bermain, bagaimana anak-anak mau belajar bukan karena paksaan orang tua, tapi menjadi sebuah keasyikan tersendiri bagi mereka. Disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dengan gaya penulisan yang tidak rumit. Buku ini sangat cocok bagi para orang tua yang sangat peduli dengan pendidikan anak-anak di tengah kesibukan pekerjaan mereka. Sekali lagi, membuat anak keranjingan belajar itu mudah, semudah Anda membaca buku ini. Abah Abror, CHT, hipnoterapis, healer, www.abahhabror.com. Semesta Quantum Healing. Tantangan utama, kalau tidak ingin disebut sebagai masalah utama dari para orang tua, guru, dan berbagai macam profesi pendidik lainnya adalah bagaimana membuat anak atau siswa tertarik dengan proses belajar, serta segala aspek psikologis yang rumit di dalamnya. Misalnya, anak tidak suka dengan isi pelajaran, tidak suka dengan gurunya, tidak suka disuruh-suruh belajar, alergi dengan buku, tidak suka bermain game, lebih suka bermain game daripada belajar, dan sebagainya. Kenyataannya lebih dari 70% anak tidak suka belajar. Harap ini tidak menjadi justifikasi kalau anak atau siswa malas belajar. Tantangan ini lebih rumit karena di era masa kini ketika pertumbuhan teknologi sangat cepat dan eksponensial, salah satu dampaknya adalah gempuran dalam dunia pendidikan. Anak dan siswa sekarang jauh lebih sibuk dengan gadgetnya untuk bermain game, YouTube, media sosial, dan sebagainya daripada belajar. Pendapat umum dari para guru dan peneliti kelas dunia adalah bahwa anak-anak dan siswa-siswa generasi sekarang lebih tidak suka membaca. Mereka terlalu sedikit belajar, tetapi ingin mendapatkan pengetahuan yang jauh lebih banyak. Ini adalah bukti bahwa budaya instan juga menggempur dunia pendidikan, sekaligus sesuatu yang menjadi keprihatinan bersama bagi para orang tua, guru, dan pendidik lainnya. Benarkah anak dan siswa benar-benar tidak suka atau katakanlah malas dengan apa yang kita sebut belajar? Ternyata tidak. Buku ini berani mengatakan demikian secara step by step. Buku ini menelusuri apa yang sesungguhnya terjadi dalam otak manusia sebagai sentral aktivitas manusia dalam merespons sesuatu. Buku ini menjelaskan secara sederhana dan mudah dipahami apa yang dimaksud dengan state, ternyata yang dialami anak dan siswa sama sekali bukan malas dalam belajar, namun mereka sedang berada dalam suatu state bukan untuk belajar. Ingat, tidak ada anak dan siswa yang malas, yang ada hanya mereka berada dalam state yang belum siap untuk belajar. Selain membongkar dan melacak akar-akar penyebab mengapa anak malas belajar, buku ini juga menjelaskan dengan sederhana rahasia solusinya, bagaimana mengubah state anak dan siswa supaya selalu happy dan enjoy dalam belajar.
Dengan kata lain, ini adalah rahasia yang diungkap dan ditujukan bagi para orang tua, guru, dan pendidik untuk mengubah anak dan siswa dari malas menjadi hobi belajar. Dian Sano, MCom, School of Information Systems, dan dosen BINUS University, Jakarta. Sebagai orang tua, saya harus banyak bertanya dan membaca parenting book sebanyak-banyaknya. Sayangnya, kebanyakan buku yang bersifat akademis dicetak terpisah dari buku yang bersifat terapan. Kekuatan buku ini terletak pada sinergi, pendekatan psikologis, teori yang mendalam dan dikupas sangat rinci satu demi satu, dan breakthrough approach, pengalaman penulis dengan masing-masing klien yang sudah terbukti keberhasilannya. Saya merekomendasikan buku ini untuk pasangan muda dan orang tua yang ingin menerapkan metode yang benar sejak anak usia dini sebelum permasalahan datang. Untuk orang tua yang berada pada situasi kritis ketika hasrat belajar anak rendah dan prestasi cenderung menurun, serta para akademisi dan praktisi yang tertarik mendalami NLP. Bagi orang tua yang menghadapi masalah kritis, selain buku ini, bantuan dari profesional atau terapis sangat dibutuhkan agar NLP bisa berjalan efektif dan membuahkan hasil. Semoga buku ini memperkaya pilihan baca para orang tua dan membantu mereka mencetak generasi muda yang percaya diri, punya tujuan, dan berprestasi. Dian Lirwidiati, SE, AK, profesional di bidang keuangan, pemerhati pendidikan dan pemberdaya ekonomi, finance controller di perusahaan multinasional oil field service. Saat ini menetap di Houston, Amerika Serikat. Kaulah busur dan anak-anak mulah anak panahnya. Tuhan adalah sang pemanah yang maha tahu sasaran dan bidikan keabadian. Dia merentangmu dengan kekuasaannya hingga anak panah itu melejit jauh serta cepat. Khalil Gibran. Banyak orang tua yang mengeluh mengapa anaknya sulit diatur. Para guru di sekolah mengeluh bahwa anak zaman sekarang sungguh sulit dididik. Mereka bertanya mengapa anak-anak tidak memiliki semangat belajar. Kita secara bersama dipanggil untuk menemukan cara-cara baru untuk menangani tantangan-tantangan itu. Tantangan zaman ini menuntut adanya pembaruan pola dalam pendidikan. Namun pembaruan tersebut haruslah bermula dari dalam. Membangun sikap hati dan cara bertindak bukan pertama-tama hal mendasarkan pada tuntutan perubahan pada diri anak. Dengan memperhatikan keadaan anak saat ini dan harapan terwujudnya kegemaran anak dalam belajar. Yu Santos dan Maya Hugeng, penulis buku ini, mengajak kita untuk membangun sikap hati dan cara bertindak yang tepat. Ajakan tersebut tertuang dalam langkah pertama dari 7 langkah yang ditawarkan. State adalah suatu dimensi pedagogik yang mengolah segi kognitif, kesadaran, pikiran, afektif, perasaan, dan psikomotorik tindakan. Langkah pertama ini menjadi pintu masuk untuk menikmati keindahan langkah-langkah berikutnya. Semakin masuk, kita akan semakin terpesona. Penulis menyajikannya dengan bahasa sederhana dan disertai contoh-contoh praktis dari pengalaman keseharian. Hal inilah yang menjadikan buku ini enak dibaca dan sangat menarik. Para orang tua dan pendidik akan mengambil banyak manfaat dari buku ini. Bila mempraktikannya dengan baik, mampu mengantarkan anak-anak untuk memasuki tapak jalan pertumbuhan sejati sehingga mereka dapat memusatkan perhatian pada sesuatu yang baik, benar, dan indah. The good, truth, and beautiful. Dan bahwa di dalam sesuatu yang baik, benar, dan indah tersebut semakin menampakkan buah-buahnya. R.D. Antonius Padua Dwi Joko, Lik Lur, Lisensiat Luris Kanonici dari Universitas Urbaniana Roma dan Vikaris Judisial Keuskupan Surabaya. Ketika berbicara mengenai NLP adalah sebuah ilmu yang mempelajari pengalaman yang bersifat subjektif dan excellent. Oleh karena itu, NLP begitu mudah membentuk seorang manusia menjadi luar biasa, apalagi membuat seorang anak menjadi ketagihan belajar. Tim Halbum adalah seorang pakar NLP dan modeling anak untuk mempunyai kemampuan belajar yang luar biasa. Menariknya, Anda tidak perlu secara langsung memahami ilmunya karena Pak Yu Santos dan Maya Hugeng sudah mengcracknya untuk Anda.
Ibarat semua masakan yang lezat tanpa perlu Anda yang memasaknya. Biarkan ahlinya yang melakukannya. Anda tinggal menikmati setiap kelezatannya hingga tetes terakhir. Antonius Arif, Licensed Trainer of NLPTM, The Society of NLPTM USA, approved by Dr. Richard Bandler, Guerrilla Business dan Influence Coach. Meminta anak belajar. Permintaan itulah yang sering menimbulkan masalah. Masalah yang lebih berat adalah tidak menyadari bahwa permintaan itulah yang sering menjadi masalahnya. Mengapa? Jawaban yang tepat dan lebih dari itu, banyak solusi lain buat anak tercinta ada di dalam buku parenting ini. Siapapun yang menginginkan hal terbaik buat putra dan putrinya wajib membaca buku ini dan menerapkannya. Agung Nugroho, www.trainingmotivasikaryawan.com. Pernahkah Anda berpikir bagaimana cara terbaik untuk membuat anak Anda ketagihan belajar? Selama ini mungkin Anda merasa cara orang tua mendidik Anda adalah cara terbaik yang dapat diterapkan untuk mendidik anak. Apakah Anda sudah menyadari bahwa boleh jadi Anda dan anak Anda memiliki karakter yang sedikit banyak berbeda? Itu berarti cara orang tua mendidik Anda belum tentu cocok diterapkan untuk mendidik anak. Buku 7 NLP, 7 jurus NLP agar anak ketagihan belajar adalah salah satu buku yang saya rekomendasikan bagi Anda, para orang tua sebagai pondasi dalam mendidik anak. Ingin anak Anda ketagihan belajar, saran saya baca buku ini dan praktikkan. Fuad Zaki, International NLP Trainer Approved by NLP Florida, USA dan IANLP Switzerland, Hypnotherapist approved by NGH, New Hampshire, USA, Executive Coach registered as member of ICF Kentucky, USA. Instagram @fuad.zaki. Setiap orang tua pasti akan mengupayakan segala cara terbaik untuk perkembangan anak-anaknya. Tidak banyak pula orang tua yang kemudian menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang menawarkan kurikulum dan guru-guru dari negeri seberang. Harapannya, anak-anak mereka dapat memiliki kualitas terbaik di antara teman-teman sepermainannya, serta menjadi orang hebat atau orang sukses. Herannya, dari sekian banyaknya orang tua yang belum menyadari bahwa perkembangan anak harus juga didasari pada pola pendidikan dan pembentukan karakter belajar yang sekiranya perlu difasilitasi oleh mereka. Membaca buku ini menarik minat saya akan pentingnya peran orang tua dalam memfasilitasi proses belajar bagi anak-anak. Sebagai orang tua, saya ingin agar anak-anak saya dapat berkembang menjadi manusia pembelajar dan manusia yang baik pada umumnya. Buku ini juga memberikan salah satu dari sekian banyak alternatif metode untuk menarik minat belajar bagi anak yang akan membantu proses perkembangan dirinya dalam kehidupan. Salah satu kekuatan buku ini adalah menawarkan 7 jurus jitu yang dapat dipraktikkan oleh orang tua untuk memahami anak-anaknya, kemudian membantu mereka untuk belajar secara efektif dan tepat. Selain itu, buku ini merupakan refleksi dari sekian banyak pengalaman sukses para penulis sebagai terapis dan praktisi NLP dalam membimbing para orang tua. Proficit. Semoga semakin banyak orang tua yang dapat merasakan manfaat buku ini. Laurentius Raymond, JRP, PhD, pemerhati politik dan hukum internasional, Strategic Partnership Indonesia-Rusia, staf pengajar hukum internasional dan alumni program S3 Hukum Luar Angkasa, Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Rusia, Moskow. Salah satu masalah yang sering dikonsultasikan orang tua kepada anak adalah anakku malas belajar. Anak malas belajar bukan berarti anak yang bodoh ataupun anak yang malas berbagai masalah, baik di sekolah maupun di rumah dapat mempengaruhi keinginan anak untuk belajar. Salah satu hal penting dalam proses perkembangan anak adalah pola pendidikan dan pembentukan karakter belajar dalam mencapai kesuksesan hidup. Perkembangan teknologi yang luar biasa dapat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup seorang anak.
kecanduan game dan komputer dapat membuat anak semakin malas belajar dan malas berpikir. Dalam buku ini diterangkan bagaimana kita dapat memahami seorang anak, juga memberikan asupan agar dia mau belajar tanpa disuruh. Berbagai jurus yang dijabarkan oleh penulis berdasarkan pengalaman, sehingga sangat membantu semua orang tua yang memiliki anak dengan kesulitan belajar. Buku yang luar biasa ini wajib dimiliki semua orang tua, calon orang tua, juga pendidik sehingga dapat membantu anak ataupun murid yang kesulitan belajar. Zahra Hikmah, dokter spesialis anak, konsultan alergi imunologi, staf pengajar ilmu kesehatan anak RSUD Dr. Sutomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, praktik di RSI Jemur Sari dan RSIA Kendang Sari, Surabaya. Bosan, males, nggak mau. Bagi Anda orang tua yang sering mendengar kata-kata ini dari anak saat diminta untuk belajar, ini adalah buku yang tepat. Buku ini mengulas secara praktis mengenai hal-hal tersebut. Saya sendiri sebagai ibu dari 2 anak, juga sebagai praktisi NLP, merasa tip-tip dalam buku ini dapat membantu orang tua dan para pendidik. Pendekatan NLP membuat cara-cara dalam buku ini menjadi lebih aplikatif dan sangat mungkin diterapkan. Amelia Hirawan, psikolog, direktur Sinergia, konsultan, Human Capital dan ART Amazing Coach, www.sinergiakonsultan.com. Pertama kali melihat cover dan judul buku ini, saya menduga akan mendapatkan bacaan yang tidak ilmiah dan sekedar tip seperti biasanya. Setelah saya mencoba membacanya, ternyata muatan buku ini cukup menarik. Buku ini disusun sesederhana mungkin, tapi tidak mengurangi esensi informasi yang disajikan, sampai dengan bentuk-bentuk terapi khas NLP yang praktis. Pembaca diajak mengenali cara kerja otak dengan gaya psikologis, bagaimana memanfaatkan otak seoptimal mungkin, baik dalam perilaku sadar maupun kondisi tidur. Ide-ide yang ada di dalam buku ini cukup segar untuk dicoba dan diterapkan oleh orang tua kepada anak-anak generasi saat ini. Dr. Mary Pilia Elizabeth, MPSI, psikolog. Saya sering mendengar keluhan dari kepala sekolah. Mereka mengeluh tentang para guru yang kewalahan dalam mengajak para siswanya untuk belajar dan meningkatkan kualitas mereka. Para guru yang telah melakukan usahanya secara maksimal, namun tidak maksimal. Sementara itu para siswa merasa sudah cukup belajar, namun ternyata hasilnya juga belum maksimal. Selain itu, ada kecenderungan untuk mencari kambing hitam. Guru menyalahkan pihak siswa dan orang tua. Sebaliknya, siswa menyalahkan guru dan sekolah, juga menyalahkan orang tua. Orang tua menyalahkan anak dan gurunya, serta pihak sekolah. Tidak ada penyelesaian. Ternyata memang harus ada cara yang tepat untuk mencapai kesuksesan dalam proses belajar. Buku 7 Jurus NLP agar anak ketagihan belajar sangat membantu berbagai pihak untuk sukses belajar, bukan hanya bagi anak, melainkan juga untuk para orang tua dan guru. Ketika orang tua mau belajar dari membaca buku ini, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mengantar anaknya tekun dan benar dalam belajar. Ketika para guru mau belajar dari membaca buku ini, mereka akan memampukan dirinya menjadi guru pembelajar, tahu teknik pikiran yang efektif untuk menunjang pembelajaran bagi siswa. Guru sukses mengajar dan siswa sukses dalam belajar. Pada akhirnya guru bahagia, siswa bahagia, orang tua bahagia. Selamat membaca, selamat belajar, selamat mengajar, selamat berbahagia, sukses. RD Bonifasius Sudiono, Direktur Yayasan Karmel Diosis Malang. Akhirnya hadir juga buku Penyelamat Parents, panduan praktis untuk anak keranjingan belajar, obat pelipur galau parents yang sering pusing nungguin anak-anak belajar. Kak Nit, storyteller nasional, praktisi psikologi dan hipnoterapi anak, narasumber program Parenting Family Time 91.3 Suzana FM. Peringatan untuk parents kekinian. Ilmu yang Anda dapat dari buku ini akan mengubah kehidupan keluarga. Buku ini juga secara langsung akan membuat putra-putri Anda semakin senang belajar, yang akan berdampak pada cerahnya cuaca kebahagiaan di rumah. Guru yang sangat saya hormati, Mas
Santos telah mengemas ilmu NLP yang tinggi dalam kemasan pembelajaran. Parenting yang sangat mudah untuk Anda pahami. Stop berpikir ribet. Anda hanya perlu membaca, mencobanya, kemudian bersiaplah untuk takjub pada ketekunan belajar putra-putri Anda. Selamat mencari parents kekinian. Oktastika Badai Nirmala, ahli reparasi semangat, motivator nasional, narasumber program Parenting Family Time 91.3 Suzana FM. Sebagai penggiat multiple intelligence selama 12 tahun terakhir, baik sebagai periset, peramu alat, konsultan maupun coacher, saya menempatkan buku ini sebagai komplement interventif untuk melakukan pengayaan bagi para orang tua dalam memahami bagaimana anak mempersepsikan kenyataan dan melakukan pengorganisasian diri. Penjelajahan melalui framework komposisi multiple intelligence terbukti memudahkan para orang tua melepaskan diri dari berbagai belenggu idealisasi dan asumsi yang menjauhkan mereka dari upaya menemukan unlocker untuk menstimulasikan aktivitas yang mampu mengakses penguasaan berbagai kemampuan, keterampilan, dan kompetensi kehidupan. NLP sendiri yang dikemas dalam buku komprehensif ini memberikan operasionalisasi tentang bagaimana orang tua mengambil peran sebagai dirijen handal dalam mengorkestrasikan kecerdasan otak, logika matematika, kecerdasan bahasa, logika bahasa, dan kecerdasan sensori, spasial, kinestetik, dan musik. Satu catatan penting saya, efektivitas dari saling mengunci antara penjelajahan multiple intelligence dan intervensi NLP terjadi jika sang dirijen memahami baseline data tentang sejauh mana tingkatan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal anak. Tingkatan pada kedua kecerdasan ini setidaknya harus memadai atau minimal pada interval besar atau kecil 30 dari skala 1 sampai 100. Dr. Edi Suhardono, MPSI, Direktur IISA Assessment Konsultansi dan Research Center. Website http://visiwaskita.com. 7 jurus NLP agar anak ketagihan belajar, karya Maya psikolog klinis, dan Santos, hipnoterapis, kembali muncul di Khazanah Perpustakaan Indonesia. Buku ini merupakan buku yang praktis, dahsyat, jitu, serta bermanfaat untuk memotivasi anak-anak agar belajar optimal. Selamat membaca buku yang unik dan langka. Dr. Randus Michelle Utama Purtama, MA PhD Kant, mantan Kepsek SMAK Saint Louis Surabaya dan SMAK KR Petra II Surabaya, serta dosen Widya Mandala Surabaya, Satya Wacana Salatiga, Fakultas Psikologi Ubaya dan Fakultas Ekonomi Petra Surabaya. 7 jurus agar anak ketagihan belajar dengan teknik NLP. Sebagai seorang terapis profesional dan personal coach yang selama 10 tahun terakhir ini melakukan terapi menggunakan hipnoterapi, NLP, ego state terapi, klien-klien saya adalah anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Sebenarnya pekerjaan utama saya adalah memberikan training, baik untuk perusahaan maupun pengajar secara kelompok dan privat, berbagai ilmu-ilmu yang berbasis teknologi pikiran. Namun, sebagian besar orang tua mengeluhkan putra-putrinya malas belajar, bahkan sampai trauma pelajaran, dan mogok sekolah, serta kecanduan game. Dari banyak kasus yang saya tangani, ternyata kasus anak yang malas belajar, menunda belajar, bahkan tidak mau belajar, merupakan kasus tertinggi. Mengenai kasus-kasus kemalasan, ada yang ringan dan berat. Buku ini berisi tips parenting, bagaimana menjadikan anak Anda lebih rajin belajar. Semua teknik dan tips di dalam buku ini bisa diterapkan oleh semua orang tua di rumah. Sebagian besar isi buku ini berdasarkan kumpulan tulisan dan tutorial di beberapa grup NLP parenting yang kami asuh, ditambah pengalaman kami sebagai terapis. Namun, jika Anda memiliki putra-putri dengan kasus patologis seperti trauma masa lalu, luka batin, pernah mengalami permasalahan psikologis yang belum selesai di masa lalu, atau ada gangguan emosional dan gangguan belajar, segera bawa anak Anda pada ahlinya. Namun bisa jadi anak Anda hanya malas tanpa gangguan pikiran dan emosi yang berat.
Oleh karena itu, 7 jurus yang saya bagikan bisa sangat membantu mereka menjadi ketagihan belajar. Apa saja 7 jurus itu? 1 state, 2 momentum, 3 belief system melalui reframing, 4 meta program, 5 strategi belajar, 6 behavior generator dan dipupuk dengan hypnosleep, 7 mental rehearsal dan future pacing. Saya akan bahas satu persatu dari 7 langkah ini. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian awal buku ini, yaitu kata pengantar dan rekomendasi yang sudah membaca buku ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 1 buku ini, yaitu state. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.